Kalau di Serdang tuh kita memang tak terkena pun 1946 tuh secara langsung, karena memang kalau konsepnya di Serdang tuh istana itu kan rakyatnya bukan gedung. Kan nelayan, mereka petani, bukan orang-orang yang hedon, tidak. Siapa bilang kami ini feodal? Coba tunjukkan mana feodal kita. Melayu itu adalah adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Oke, berarti dia adalah selain tamadun Melayu, dia juga daulah Islamiyah. Di dalam Islam tidak ada konsep feodalisme. Karena feodalisme itu adalah bawaan Eropa untuk agama selain Islam. Silakan cek di Google. Kawan dulu yang sama berjuang, oh kawanku. Inilah kisahku semalam di Malaysia. Kini rasa sunyi, aduhai nasib, apalah daya. Aku hanya seorang pengembara yang hina. Kekasih hatiku pun telah mulai hilang, hilang tak berpesan. Aduhai sayang, apalah daya. Cinta hampa, hidupku pun merana. Mana dia? Inilah kisahku semalam di Malaysia. Kini rasa sunyi, aduhai nasib, apalah daya.
kasih hatiku pun telah mulai hilang tak berpesan. Aduhai sayang, apalah daya, cinta hampa hidupku pun merana. Mana dia? Akhirnya lo diringi ya. Ahoy. Gesekan luar biasa. Ahoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy. Ahoy, ahoy. Akhirnya ya diiringi langsung loh. Banyak loh yang pengen diiringi sama Om Tengku Rio nyanyi. Alah, macam betul aja Iya. cikgu. Iya. Jadi ini kayak durian runtuh. Bukan kampung durian runtuh ya. Bukan tuh di Malaysia. Tapi lagu tadi Mewakili. judulnya Semalam Semalam di di Malaysia. Kenapa ya? Ada apa ya? Kenapa harus malam? Kayaknya berkesan kali memang. Tapi kita ucapkan selamat datang dulu kepada Om Tengku Rio. Ya, mudah-mudahan sehat selalu nih ya kondisinya ya. Terlalu bugar ya. Atlet kayaknya ya. Ada olahraga tertentu nggak Om? Hah? Ada olahraga tertentu? Lari? Ada makan rujak. Olahraga baru. Olahraga Jadi baru. kalau misalnya ada cabornya apa? Hmm. Rujak. Iya. Ini rujak. Kan- rujak kolam nih. Betul. Rujak kolam. Karena memang kita lihat kan dari video-video lama, video lawasnya postur badan nggak berubah-ubah gitu kan. Ya. Kita aja yang berubah ya. Makin lama makin Nanti muda ya. Kayaknya segini-segini aja nih Om Tengku Rio ya. Kita nanti berubah. Cuma model rambut aja yang agak beda dikit ya. Ya kenapa Om airnya dipapas habis? Udah masanya. Atau gugur terus? Udah masanya lah. Udah masanya ya. Sempet segini ya, sepanjang Ya, bau lewat lah karena pokoknya. rambut panjang itu sebenarnya simbol musisi itu? kebebasan sebetulnya. Bukan karena musisi identiknya sama rambut gitu. panjang. Kibasan-kibasan rambut itu ya. Padahal kalau dikasih pakai tengkulu itu kelihatan seperti ini ya, pendekar-pendekarnya itu ya. Iya betul. Tinggal kibas-kibas aja ya kan. Tinggal panggil lagi sanak gitu ya. Jen, ada pantun nggak? Paksa lah kita bacakan pantunnya. Enggak, cek gue dulu pantunnya silakan. Dulu. Ya, menjahit kain di rumah tetangga ya, kain dipakai Ayu Ting Ting. Hari ini Jen Ridwan dan Yan Juna hadir kembali di Naira Studio Podcasting. Iya, menebang pohon bersama abang, pohon ditebang dengan loyo. Ada loyo-loyonya. Ini ya. Selamat datang di Selayang Pandang bersama sama Maestro Tengku Rio. Ya. Maestro Tengku Rio. Kok kayak gitu loh. Ya kayak gitu lah memang lah. Aduh. Nanti kita kasih Mood booster ya, mood booster. atau ya obat biru itu biar makin kuat. Gak ada hubungannya lah pokoknya. Kalian tuh mesti semangat. Kalau enggak semangat saya paketkan kena. Oh, masalah paket nanti kita Nah, tuh. makanya. Ya urusan-urusan paket-paket kiriman-kiriman dan sewa-sewa segala macam nanti. kita Kalau nggak tampilkan. betul kita kargokan aja orang ini. Untung masih bicaranya kita kargokan, bukan kita tutup aja. Sebelumnya putri beliau yang juga sama ya alat musiknya. Ya, kebetulan ini sama. Om ada 3. Apa memang Om yang menentukan semua? Enggak. Saya kira main biola. Tak ada lah. Cabangnya tak. Nah, cuma dikenalkan. Ah. Nah, lepas itu mereka Memilih pilih sendiri. sendiri lah. Kalau Om sendiri belajarnya di mana? Biola itu. Kursus saya. tertentu atau Awalnya otodidak lihat di YouTube. Awalnya dulu tak ada YouTube. Nah, masa SD dulu atuk saya punya grup ronggeng. Latihan Tanjung Mulia. Oh Tanjung Mulia Brian ya. Brian sana Brian, kan. Brian. Tengok ada lah Tuk namanya Tuk Sarpan. Oh, bawa lah biola tuh kan tengok sedap. Kelas 2 SD ini kan. Oh. Habis tu latihan nak bawa lari lah biola tadi. Hilang 3 hari dicari-carinya kan. Semua udah itu Tapi tahu dia yang siapa ambil nih? Tak, atuk tahu. Oh, Nah, atuk itu. tahu. Lepas itu dibiarkan orang tua aja kan. Nah, habis itu itulah pertama kali kenal dengan biola tuh. Lepas itu belajar otodidak lah kan. Nah, cuman begitu sudah masuk SMP, malu pula bawa biola ini ke sekolah. Iya, apa pula? Karena kawan-kawan bilang
kau ini main biola macam atu-atu. Mana ada dulu zaman dulu keren. Yang main biola tuh atu-atu lah kok tak keroncong, dongeng. Bullying itu namanya, bullying. Jadi macam mana lah, gitu. macam mana lah aku nih, udahlah belajar gitar klasik lah akhirnya di medan musik. Terkenal medan musik itu berarti ya. Ya, Tidak tua juga dia medan musik itu ya. Nah, guru saya namanya Pak Suwanto. Dulu kalau nggak salah ada di Medan Plaza. Dulu ya. Nah, iya betul, tapi saya belajar di Kesawan. Oh di Kesawan dia masih buka sampai sekarang. Nah itu jadi disitulah belajar musik awal musik barat ya. Penasaran apa memang seumur-umur itu di trennya masa Om lahir itu memang orang kecenderungannya ke situ atau hanya bangsawan-bangsawan tertentu aja nih? Enggak lah, justru dari semuanya cuma saya satu yang bangsawan, yang lainnya bukan. Iya, maksudnya hobi alat musik kan kalau kita bisa bayangin. Waktu itu kan zamannya Ahmad Albar gitu loh. Iya, tahun Pas rock 80-an itu ya, kan. 80-an tuh ya waktu itu apa ya? Ya betul, Ahmad Albar, God Bless. Iya, God Bless. Kemudian kalau Malaysianya Amy Search, Isabella kan, iya. Isabella. Oh, iya. Nah, rock lah zaman Betul. Rock ballet gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Gitu ya. Jadi semuanya kok sebetulnya tapi memang kalau kita orang Melayu ini memang suka musik kan gitu. Betul juga lah ya. Jadi tak juga harus yang gimana tidak. Cuman karena tadi tuh kali jatuh cinta sama Iya, sampai soalnya- 3 hari itu diapain tuh biola? Digesek-gesek gak dipulangin gitu. Diperiksa-periksa ininya ya kan, Iya. bulu-bulu ini tadi kan. Karena bicara tentang biola ini unik ya, itu 4 senar ya. Terdiri dari satu yang alat geseknya namanya apa Om? Ini alat geseknya penggesek atau bow. Bow. Nah, Oh. bow gitu. Kalau yang ini biasa ya biola ya. Biasa aja ini biola 4/4 namanya. Ada perbedaan nggak kalau yang kayu sama yang bukan kayu? Ini kan dari kayu nih. Ya pasti beda lah. Laki-laki sama yang agak apa? Yang laki-laki, Sama yang agak laki-laki. agak laki-laki, perempuan dan agak perempuan Agak beda itu. Oh, oke. Ini kayaknya Ada feel sendiri lah ya ketika menggunakan biola dengan bahan dasar kayu ini. Iya. Awalnya juga suka dulu pakai biola kan elektrik. ada sekarang kaca kan. Biola elektrik gitu dulu kemana-mana Yang ke Amerika itulah ya, sampai ke Amerika itu. ada lah. Cuman main-main rock dulu senang juga sampai thrash metal ya. Wih. Pakai biola itu. Tapi lama-lama kesini telinga capek kali ya. Jadi senengnya yang akustik, kembali ke natural ya. Kembali ke selera asal tadi ya. Ya. Tapi memang dari awalnya memang karena peristiwa yang tadi itu ya, pengambilan biola itu Ya itu SMP belajar di Medan Music ya. tapi belajarnya bukan biola, belajar gitar. Gitar ya. Karena nggak pede tadi kali ya. Ya. Nah, belajar gitarnya di Di mana musik? Medan Music. Ya. Ini Berarti ganti. tren waktu usia itu memang sudah banyak orang yang pengen belajar alat musik ya karena Ya pengaruh-pengaruh. banyak, kursusan banyak sekali Banyak ya? anak-anak. Ya kawan saya sekolah aja dulu SMP Pertiwi. SMP Pertiwi di Pulau Brayan. Oh, alumni di sana. Itu banyak yang teman sekelas saja ada 6 orang yang sekolah saya Medan kursus musik itu di ya? Medan Musik. Semuanya ambil biola atau alat musik lain? Kebanyakan gitar, piano, vokal gitu. Apa sih rasanya ikut-ikut model begitu pada saat itu? Karena bisa dibilang kan hobi yang jarang juga bagi anak-anak yang mungkin di bawah standar rata-rata lah katakan begitu kan. Punya alat, harus belajar musik gitu kan. Sementara yang lain mungkin harus bantu orang tua atau gimana gitu kan. Nah itu gimana rasanya? Enggak juga. Kawan-kawan saya itu bapaknya tukang minyak di deket apa itu? Jual minyak di pinggir jalan. Oh minyak ketengan. Bensin Tengah bensin pinggir jalan gitu. itu. Soalnya jadi bilang, wah enak juga ya kau belajar musik itu. Aku ikutlah gitu kan. Dia juga belajar gitu. Yang sebetulnya sih enggak. Image belajar di kursus musik itu mahal Om. Iya. Makanya orang berlebih lah kata orang kampung berlebih kan. Ya, Atau uangnya mau dikemanakan lagi dah lah gitu. tapi enggak juga sih sebetulnya. Enggak Ya memang kalau gimana ya enggak lah gitu. Karena yang ada di sana juga kami juga jalan kaki ke sana kan. Gitu Yang jauh ya. naik bus budi Oh dulu. ya, zaman kapan itu ya? Turunnya di TPRI. Simpang. Enggak di Yang jalan. lewatin TPRI kan? Ya lewat TPRI Trik dekat jauh. situ. Nah, baru dari situ kami jalan. Nah, kalau nggak lewat jalan titik gantung, jalan sampai ke sawah. Tapi masa itu kan sama dengan sekarang kan berbeda. Iya, itu dia tadi makanya kita bilang skala prioritas orang kan untuk Belum serami sekarang, karena dulu belum ada kredit motor, mobil. Iya, betul. Ya, Betul. Ya kan? itu. Kalau apakah jadi itu alasan akhirnya juga karena orang Melayu jadi ambil pilihannya berkesenian di kemelayuan. Ya, karena memang
kehidupan orang Melayu itu kan musikal. Seduh kali ya. Iya, musikal. Udah kayak Broadway yang ada di Ya karena Inggris, gini Eropa juga, itu. ada uak saya juga pemain biola almarhum ya, uak saya. Tapi dicap orang pasti ini pemalas gitu. Ada stigma begitu, gimana ceritanya tuh? Pertanyaannya dia memang pemalas tidak? Kalau tidak, Coba jawab dulu lah. Karena persoalannya kalau mau dijelaskan panjang. Tapi masih ada intinya waktu berapa menit? Tapi 1 jam. intinya gini, sebetulnya bukan itu. Jadi begini, bukan mengajarkan, tapi ini pandangan Gak saya. apa-apa, kan sharing kita Pandangan. nih hari ini. Tapi memang stigma itu ada kan, sempat ada kan? Di masa-masa itu ada kan? Ada yang negatif lah. Itu karena cemburu aja sebetulnya. Kecemburuan Iya. ya. Setuju, karena cemburu aja lo. Cemburu aja. Aneh lo kan, Ya. tuh aneh. Jadi pernah juga saya tanya gitu sama orang-orang tua kan, dan kemudian ya satu yang memang saya mengakui, saya kira ada anak-anak lain seusia saya ketika itu mengalami apa yang saya alamin ya. Rupanya enggak. Ayah saya mengajarkan filsafat dari kecil. Oke. Apa itu? Falsafah gitu. Oh, jadi pandangan hidup lah ya. Jadi dia bilang manusia itu sederhananya ada tiga tingkatan. Pertama itu adalah ketika manusia berbicara needs, kebutuhan. Setelah ini selesai baru dia bicara etik. Oke. Setelah etik selesai dia estetika, keindahan. Nah, jadi kita ini selesai sudah urusan perut nih, udah selesai urusan etika nih. Berarti Maka nggak salah lah kalau begitu kan? kita mencari keindahan nak elok-elok, semua rumah nak elok, itik, ya kan, itik bulan petang. Berarti itu di sana. sebetulnya kecemburuan sosial aja. Nah, pandangan karena ke situ ya? masa dulu kita nih sudah punya tamadun. Kita kelas ya. Tamadun pula. Betul. Tamadun itu adalah peradaban. Jadi peradaban kita sudah cukup maju dan masyarakat Melayu di sini itu sudah sejahtera. Betul ya. Baju kita juga udah bagus. seperti yang Om pakai sekarang ya. Nah, kebaya misalnya. Coba lihat di YouTube di wilayah sana tuh, di daerah di sana tuh yang Masih nyebrang. setengah telanjang itu ya, kita udah penuh di sini. Topless ya. kita di sini dari abad ke-17 udah pakai Udah kebaya pakai labu. labu ya. Udah cantik. Udah pakai kan. songket. Udah gitu. Nah, jadi kenapa kemudian kalau kita itu hidupnya masih di bawah garis. Iya. Kayaknya kita nggak perlu deh ngundang pekerja datang ke sini loh. Iya betul. Ngerti nggak? Logik juga. Kayak di Malaysia hari ini. Karena anak-anak Malaysia semua sudah settle hidup dia. Mana mau kerja di kebun? Iya. Sama lah kita kayak dulu. Malaysia kita Bicara Nusantara dulu lah. bukan. Malaysia hari ini adalah kita 80 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu adalah Malaysia hari ini. Jauh Nah, ya. Kita terus ngalamin cemburu dong, cemburu Iya. kan gitu. Coba lihat di Langkat, cobalah Kesultanan Langkat tuh. Minyak. 4 Rolls Royce-nya bos. Betul. Kan gitu. Iya. Sumur minyak, dia punya big band. Oke. Di Serdang punya orkestra, coba bayangin. Iya. Nggak Oh ya main. sedang ya punya orkestra Punya ya. orkestra 1913. Iya. ADMS baru sekarang. Kita 1913 udah punya. Jauh kali ya. Wah, kelas lah. Pokoknya Gitu. Melayu kelas lah ya, kelas ya. Nah cuman itu tadi orang-orang pintar kita di kematian tahun 46 dibunuhin. Iya, betul. 11.000 orang mati ya kan. 11.000 ya. Nah, jadi cendikiannya, ahli dagangnya, ahli segala macamnya habis. Jadi macam mana? Nah, dan ketakutan. Hidup dalam ketakutan selama Trauma selama kurang lebih 50 sampai 60 tahun trauma kan. Akhirnya ini yang terjadi sekarang. Nah, Jadi ini kalau cerita tadi tentang gitu. masalah habis semua orang Melayu termasuk cerdik pandainya lah. Ya. Nah, gimana ceritanya nih seorang Tengku Ruyo bisa selamat. selamat ya? Enggak, maksudnya secara silsilah keluarganya bisa terhindar dari perkara-perkara itu tadi misalnya. Ini agak panjang nih kayak ceritanya. It's okay, tapi kalau di Serdang tuh kita memang tak terkena pun 1946 tuh secara langsung karena memang kalau konsepnya di Serdang tuh istana itu kan rakyatnya bukan gedung. Bukan kemegahan. Ya itu kan dulu kecemburuan sosial dan segala macamnya. Tak ada, kita bukan ke situ dan atuk-atuk dulu juga mereka kehidupannya meskipun mereka bangsawan Melayu Baur ya, tetap ya baur dia ya. mereka nelayan, mereka petani, bukan orang-orang yang hedon tidak. Siapa bilang kami ini feodal? Coba tunjukkan mana feodal kita. Gitu. Siapa coba ngomong?
Siapa yang ngomong? Tunjukkan. Jangan sembarangan ya. Kalau ngomong itu harus pakai fakta dan bukti ya. Jangan Jadi fitnah, gini, ini nggak apa-apa sedikit, biarin aja. Banyak juga nggak apa-apa. Untuk edukasi nih. Iya. Ini kan berkaitan dengan pertanyaan di awal tadi kan. Jadi karena saya nih lahir kita tak bisa milih apa kan. Ya. Memang dari Tengku kan Ya. itu. Lepas itu saya sampai sekarang pun didengar ketika kami kumpul, misalnya saya kakak saya kan di apalah gitu. Itulah feodal kumpul. Nah, sekarang saya tanya, feodal itu tidak ada dalam konsep ini. Melayu itu adalah adat bersendikan syariat bersendikan kitabullah. Oke, berarti dia adalah selain tamadun Melayu, dia juga daulah Islamiyah. Oke. Di dalam Islam tidak ada konsep feodalisme. Oke. Karena feodalisme itu adalah bawaan Eropa untuk agama selain Islam. Silakan cek di Google. Betul. Tidak ada konsep feodalisme dalam orang Islam, apalagi orang Melayu, karena kesetaraan bagi kita bukan pada harta, tapi pada ibadah. Betul. Amalannya Itulah makanya mereka menuduhkan kami ini feodal, ini tak berdasar. Itu kira-kira gitu. Tapi silsilah kemelayuannya tadi sehingga kemudian katakanlah terhindar dari Melayu Delhi lah katakan ya, yang terhindar dari insiden yang tadi diceritakan itu. Ya. Secara teknis gimana kira-kira ngasih gambarnya supaya itu dalam posisi yang netral? Artinya orang nggak berpikir si Anu itu karena masuk dalam kelompok A, B dan lain sebagainya. Ya, orang kan harus memahami kenapa revolusi sosial itu terjadi. Sebetulnya kita tidak bisa menyebut itu revolusi, sebetulnya itu invasi sosial. Betul. Itu kan dipelintirkan. Istilahnya genosida apa? Iya, Ya. Gitu ya. Genosida karena ingin mengambil aset kan. Akhirnya kan intinya ketika itu selesai kan kita udah tahu sumur minyak diambil, tanah diambil ribuan hektar, kemudian kan itunya tujuannya kan gitu. Jadi digunakan politik sosial untuk persoalan itu. Itu saya kira. Ternyata jahat. Kita mau lanjut lagi cerita tentang revolusi sosial atau kita bagiannya nanti aja. Tapi silsilah Melayunya aja sih kita pengen ulas sedikit. Ya, kalau Om Tengku Rio tadi seperti sudah disampaikan dari Kesultanan Serdang. Tapi masih ada kaitannya ke Kesultanan Delhi juga ya, karena pernikahan ya. Bukan. Jadi memang rootnya dasar akarnya Kesultanan Serdang itu memang berasal dari Kesultanan Delhi. Cuman kemudian terpecah mendirikan kesultanan sendiri. Sedang seperti Yogyakarta dan Paku Alaman. Misalnya seperti Surakarta dan Mangkunegaran gitu. Jadi ada, tapi ya tetap bersaudara sampai hari ini nggak ada masalah gitu. Tetap ada yang ya nikah juga. Ya bisa. Kasih cerita sedikit Tengku terkait dengan adanya daulah Islam tadi dalam konteks Melayu ya sebagai bagian dari mungkin bisa dibilang hierarki kerajaan juga kan di Kesultanan Utsmani yang sampai ke Indonesia melalui tanah Sumatera Timur katakan begitu. Kalau saya nggak salah begitu. Oke, baik. Saya jelaskan apa yang saya tahu bahwa kesultanan itu adalah bentuk dari sebuah pemerintahan, ya. Ada kesultanan, ada kerajaan, ada kemudian disebut negara kan gitu kan, seperti itu. Nah itu sistem sebetulnya. Nah negara yang diatur dengan sistem daulah Islamiyah dengan kitab undang-undang nomor 1-nya itu Al-Quran, ya disebut negara dalam syariat Islam, disebut kesultanan. Nah sistem itu digunakan, makanya adat bersendikan syara bersendikan kitabullah. Tadi ya. Pemimpinnya namanya sultan. Nah, contoh gelar sultan itu Duli yang Maha Mulia, Paduka Baginda, Sultan Serdang misalnya. Luar biasa itu kan. Ya banyak gelarnya. Nah, tapi kalau kita bedah, kesian kita nengok sultan nih. Kenapa? Duli itu dalam bahasa Arab artinya debu, berasal dari kata dala. Debu yang kalau pagi-pagi itu banyak. Nah, yang Duli yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia itu bisakah kita sematkan kepada manusia? Sebenarnya tak bisa. Itu kepada Allah. Betul. Jadi dia setitik debu. Penghambaan berarti ya. Ya, dia setitik debu yang dipilih Allah. Tugasnya menjadi paduka. Paduka itu dalam bahasa Melayu tahu nggak apa? Sendal jepit. Baginda itu Rasulullah. Jadi tugas dia menjadi sendal jepitnya Rasulullah. Menarik sekali nih bahasannya. Jadi jepit atau keset makanya maknanya Duli yang Maha Mulia, Paduka Baginda, dia setitik debu yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi sendal jepit pengikutnya Rasulullah.
tanpa ada batas. Karena sendal jepit kan ikut aja. Betul. Nggak boleh dia komplain. Nah, tugasnya menjadi sultan. Di negeri mana? Di Serdang. Seru kali kita mau bahas itu lebih panjangnya. Lupa kita jadi membahas tentang musik. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik. Kita ulas-ulas. Boleh. Ya. Dikit-dikit kan, dikit-dikit. Biar Iklan. Iya, bukan. Biar kita juga melek kan, karena memang selama ini Ya, jejak Daulah Islam itu memang nggak bisa dipisahkan dari kesultanan-kesultanan yang ada. Ya, Kan khususnya gitu. Melayu lah ya dan Iya. kehidupannya ya. Betul. Ya, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Instagram? Silakan. Kalau ada yang mau Nggak ada ya? bertanya. Coba dibuka dulu, cek. Cek dulu. Dicek. Ada? Ya, jangan lupa ya untuk men-subscribe kita punya media sosial ya, YouTube channel, kita punya juga Facebook, Instagram, kita punya Spotify dan juga kita punya TikTok. TikTok. Ya. TikTok. Ya, yang di-follow silakan di-follow, yang di-subscribe Silakan di-subscribe. di-subscribe. Baik, bisa diceritakan kisah pertama kali menghasilkan sebuah karya? Pertama sekali. Iya. Ya, itu pertama mana sekali. lagu yang dihasilkan atau musik instrumen Lagu yang kah, instrumen kah atau apa? himne Tanah Melayu itu yang pertama atau yang kesekian? Kalau yang sangat pertama sekali bukan itu, justru pertama sekali yang saya buat itu justru dengan gitar, judulnya Ibunda, untuk ibu saya dulu pakai gitar klasik, itu yang pertama. Yang tadi cerita awal ya. Berikutnya justru malah lagu rock ya. Iya. Jadi saya sebetulnya, saya ini waktu masa kecil-kecil memang atuk tengok ada orang main ronggeng di tempat kami itu, ayah setiap minggu latihan marhaba, berjanji, kosidahan, semua lah dah Komplit itu. ya. Olah vokalnya di Komplit. situ tuh. Nah, jadi udah stres ya kan. Maksudnya tak tertarik dengan dunia itu karena memang udah hari-hari begitu kan. Nah, akhirnya memilih lagu-lagu senang, lagu rock, terus terang aja. Jadi tak pernah tertarik dengan lagu tradisi Melayu. Tidak pernah tertarik dengan tradisi Melayu. Sampai saya pergi kuliah, tidak pernah tertarik dengan Sampai musik akhirnya Melayu. tertarik dan jatuh cinta lagi. Itu ada turning point-nya. Nah, itu. Jadi karya-karya dulu lebih banyak karya gitar, begitu mainin musik yang lebih ke rock ya, genrenya heavy metal. Saya suka Yngwie Malmsteen, saya suka Scorpion, saya suka Metallica, Iron Maiden. Semua lagu Iron Maiden saya mesti hafal bagaimana mainkannya. Karena memang trennya masa itu Ya, ya. trennya masa Jangan dicoba ya di sini ya. Beseran nanti. Tapi ada kalau memang mau turning point-nya, bagaimana kok bisa jadi senang ke musik Melayu gitu. Saya waktu itu tidak paham betul musik Melayu ini apa, dan saya kira hanya itu monoton ya. Nah, kemudian ya sudahlah, dan sudah nggak asing lagi. Kalau ayah mutarkan tape pun ya begitu juga lagunya, kalau enggak Nggak jauh-jauh dari Ya, itu. itu kan. ya. Ya, Nur Asia Jamil dan kawan-kawan pada masa itulah itu ya. apa ada Bunda. almarhum ya kan tuh. Nah, jadi satu ketika setelah belajar musik ini, klasik, belajar blues, belajar rock, belajar dan segala macam itu, sampai pada satu titik mau pulang ke Bandung dari Jakarta, mau mencari buku Stanislavski bicara tentang sinematografi. Di Taman Ismail Marzuki itu ada toko buku bekas. Ambil situ, ketemu satu orang yang sudah cukup senior, umur 60 gitu. Dia melihat, dia pakai tongkat gitu, dia melihat aja. Tiba-tiba dia tegur, adik mau cari buku apa? Buku sinematografi Pak. Oke, saya mau kasih hadiah. Oh. Saya bilang, saya nggak kenal, nggak apa kan. Dia cuma lihat, saya dikasihnya hadiah. Anda tahu? Malaikat itu enggak? Bukan malaikat. Enggak. Anda tahu ini siapa? Buku itu ditulis oleh N. Hadini, kalau tahu. Oh iya, tahu benar. Judulnya Pangeran dari Langkat, tentang Tengku Amir Hamzah. Iya. Warna hijau dia. Berarti bawa-bawa langkatnya keciuman kalau sama itu ya. Nggak tahu juga dikasih. Ya, terus kenal dengan ini. Kalau kenal tak tahu, tapi ini atuk saya. Nah, dia bilang, itulah pendek cerita dikasihnya. Saya pulang ke Bandung naik kereta api. Ya. Sambil di kereta api itu saya Terus baca. dikasih hadiah tadi, tiket tadi. Iya, buku itu. Buku tadi. tadi, bukan dagang. Nah, habis dari Kepikiran situ, tiket aja cek gue ya. habis dapat buku yang Stanislavski sudah dapat, terus tapi baca buku Sambil di kereta. Iya, ini padahal masih atuk awak juga. Kami kan dari keluarga Hamzah. Kalau dari ibu saya, ibu saya orang Langkat, Tengku dari Langkat. Nah, dari Hamzah. Nah, jadi ketika baca, mulai tertarik nih.
Onyang nih kan. Ada satu kata-kata di buku itu yang mau nampar macam ditamparin satu kampung saya ini. Waduh, naik kereta api itu baju you can see, rambut panjang gondrong. Yalah, percaya. Tinggal tato aja yang tak ada. Memang itu komit, no. Memang komit enggak? Atau Tindik tato ada, enggak? cuman tinggal akarnya sekarang. Tak ada, tak ada. Tinggal akarnya juga ada, akarnya juga ada ya. Jadi akhirnya dia tulis surat kepada Armin Pane ketika itu di buku itu. Ketika para sastrawan ingin sastranya itu dikenal dunia, dia menuliskan dalam bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Tapi Amir Hamzah menolak. Sampai dia nulis surat, kawanku Armin, janganlah kau gunakan kata-kata yang artinya belum lagi resap di dalam hati dan jiwamu. Dalam hati awak, berarti selama ini musik awak pun memang memang bukan ini saya gitu. Nah itulah memang menetes air mata saya itu. Saya bilang aduh luar biasa. Nah itu saya tulis dalam tiket itu. Sampai sekarang buku itu ada, tiket itu masih ada. Saya tulis, jikalau beginilah Atunda berjuang maka saya akan meneruskan. Nggak lama kemudian itulah saya pulang ke Medan belajar betul-betul tentang musik Melayu. Sama siapa pertama kali belajarnya? Macam-macam. Almarhum Tuk Churchill salah satu. Kemudian wah banyak sekali lah guru-guru Pak Pung dan segala macam. Terus dulu Bang Inong main biola masih ada, masih hidup dan segala macam. Terus seluruh dulu waktu itu kaset udah susah, CD yang ada. Kebrayan, Pajak Pagi. Pan audio udah nggak ada lagi masa itu. Ada kaset-kaset masih ada tapi di toko-toko lama. Nah, carilah sampailah satu ransel camping itu semua lagu Melayu. Rekaman lagu Melayu, Asmidar Darwis lah segala macam. Dengar itu karena kemudian diteliti, dipecah dan segala macam. Sampai bertahun-tahun dan segala macam sampai akhirnya aku harus tahu negeriku. Itulah berjalan dari mulai Langkat, pesisir timur itu, belajar di Langkat, Hamparan Perak apa segala macam sampai ke negeri Serdang, negeri Asahan di pesisir pantainya itu. Belajar dengan nelayan, dengan orang-orang kampung, kemudian naik sampan di Riau dari Rokan itu, sepanjang sungai Rokan itu udah saya arungin. Sumber-sumbernya masih otentik lah itu waktu itu ya? Oh ya masih otentik. Bagaimana meninabogokan anak dengan senandung mereka, bagaimana senandung untuk ke laut ya segala macam. Terus ada bagaimana itu yang namanya di Langkat kita ketemu orang yang masih berdiding, diding dan senandung berbeda. Itu saya rekam, saya pelajari semua. Nah, kemudian literatur kemudian dapat kan, literatur tulisan dan segala macam. Nah, untuk makna-makna semua ya, makna-makna. Ya, falsafahnya apa itu, terus sejarahnya kenapa kok ada ritme Japin di kita, kenapa ada lagu dua, kenapa ada senandung, kenapa ada inang. Sejak kapan kita main gendang Melayu sambil duduk begini? Karena dulu gendang kita tuh gendang kepak sebetulnya 2 skin. Sama kayak kayak di Sunda-Sundaan itu ya. Dan saya kena hobi membaca, jadi semua dipelajari. Ketemu Bang Rizaldi, tanya Bang Rizaldi. Ketemu Bang Takari almarhum, itu musikologi itu, dia membuat disertasinya dia kan tentang ronggeng. Nah, itu saya tanya Bang Fadlin, akademisi saya tanya apa Tengku Lukman sebagai sumber. Saya tanya, itulah pesan Tengku Lukman. Udah tahu nih semua, ingat. Musik Melayu itu belum lagi mati. Makanya jangan kau taruh di peti mati. Yang mati itu kita. Kembangkan. Betul. Itulah dia. Dari situlah Mbak. Totalitasnya kebentuk karena ada proses panjang. Proses panjang ya. Merasa punya amanah ya, dari apa yang disampaikan tadi dalam buku. Itu memang tugas, jadi gitu tugasnya. Jadi kalau kita bicara sekarang Tengku ini apa sih sebetulnya gitu, biar yang Tengku yang lain bisa dengar. Tengku ini kan gelar bangsawan. Nah, coba kita sebutkan. Kalau seandainya dia dermawan, artinya sudah berderma kepada orang lain. Seniman, karya udah didengar orang banyak. Negarawan, orang yang hari-harinya memikirkan negara. Nah, kalau bangsawan berarti orang yang harus memikirkan bangsanya, bukan perutnya sendiri. Itu tugasnya, itu yang harus dipertegas dipahami. tadi di kamera yang itu. Itulah kira-kira. Tapi ini mau maaf beribu maaf. Itulah pandangan hidup saya. Kan istilah sekarang point of view. VOV. Nah itu boleh saat ini. Yang penting kita lihat dulu yang benar ya. Ada request dari Facebook. Ada request dari Facebook ya. Coba kita cek dulu dari siapa. Mau disawer kita ini atau gimana?
Dari Coretan Indah, request mainkan biolanya lagu Rock Dong Tengku katanya. Oke, boleh. Nah. Langsung nih. Langsung, Boleh, gaskan boleh, terus, boleh. gaskan. Ini sisa-sisa lah ya kan. Karena tangan ini pun dah kena asam urat kadang. Diberitahukan, diumumkan Beritahukan. secara halayak ramai ya.